Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas TDT atau Tree Drawing Test dari Kochbaum Test. Nah, untuk sumber presentasi kami ini dari jurnal The Tree Drawing Test Kochbaum Test, a useful aid to diagnose cognitive impairment. Nah, ini merupakan jurnal dari Italia. Nah, kami kelompok 13 terdiri dari Chandra Bahari, Siti Gustiani, Muhammad Akbarsyah, dan saya Intan Nurani. Apa sih The Tree Drawing Test itu? Nah, menurut jurnal tadi, TDT adalah pemeriksaan psikologis proyektif yang sering digunakan untuk menilai kepribadian pada usia perkembangan. Nah, kemudahan administrasi dari tes ini itu membuatnya menjadi alat yang berguna untuk mengekspresikan citra diri dan keadaan emosional dengan resistensi yang relatif sedikit. Nah, TDT ini juga telah banyak dipelajari pada pasien skizofrenia yang menunjukkan kapasitas baik untuk membedakan kondisi patologis dari kondisi normal. Dan beberapa studi juga telah melaporkan TDT ini pada orang tua dan pada pasien dengan gangguan kognitif, menyarankan itu sebagai alat yang berguna untuk menilai fungsi mental dalam kelompok tersebut. Nah, untuk mengevaluasi perbedaan TDT antara berbagai jenis penurunan kognitif ini, dalam jurnal ini tuh dipelajari TDT dalam kelompok penyakit Alzheimer, demensia frontotemporal, dan pasien demensia vaskular, dan membandingkannya dengan kelompok gangguan kognitif ringan atau MCI, dan juga ada kelompok kontrol. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan pada slide yang ketiga, yaitu metode. Metode di sini digunakan dengan cara melakukan evaluasi pada para pasien rawat jalan yang dirujuk selama periode 1 tahun berturut-turut oleh kerabat mereka, dokter, atau yang berobat sendiri dengan inisiatif sendiri ke pusat gangguan kognitif pula. Nah, IRCCS Institute Del Science Neurologist dan ke pusat gangguan kognitif Rumah Sakit Umum di Imola, Italia. Kemudian pasien diklasifikasikan dalam kelompok yang mengalami demensia dan yang tidak, sesuai klasifikasi dari DSM-4-TR. Semua pasien dan grup kontrol diminta untuk menggambar sebuah pohon pada selembar kertas putih berukuran A4 menggunakan pensil. Sedangkan untuk sampel sendiri terdiri atas pasien yang mengalami demensia yang terdiri atas AD, FTD, dan FVD, yaitu 118 AD, 19 FTD, dan 46 VD. Kemudian yang kedua, pasien dengan diagnosis MCI sebanyak 132 orang. Selanjutnya kelompok kontrol yang dipilih berdasarkan usia dan pendidikan dari kerabat pasien sendiri sebanyak 90 orang. Kemudian untuk metode selanjutnya yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif yang dievaluasi adalah adanya mahkota bunga, akar, cabang, dan daun, bentuk batang, ujung batang tertutup atau terbuka, terus perbandingan lebarnya dengan batang. Terus secara kuantitatif yaitu tinggi dan lebar batang, mahkota, akar, dan kemiringan batang. Untuk kualitatif dilakukan analisa terhadap batang, mahkota, dan cabang, termasuk juga karakteristik bentuk batang, yaitu adanya garis tunggal atau ganda pada batang dan cabang, buka atau tutupnya mahkota. Pengukuran tinggi dan lebar pohon yang digambar menggunakan satuan milimeter, sedangkan derajat batang menggunakan alat goniometer. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Di sini saya akan mempresentasikan untuk slide berikutnya, yaitu hasil. Dilihat dari kualitatif, analisa kualitatif melihat karakteristik pohon yang digambar oleh pasien dan kontrol grup. Hasilnya tidak ada perbedaan signifikan yang muncul di antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian secara kuantitatif, secara keseluruhan melihat ketinggian dan lebar batang, mahkota, dan akar pohon yang digambar oleh pasien, pasien AD menggambar pohon berbeda dari kontrol sehubungan dengan semua variabel, kecuali rasio mahkota dan kemiringan. Pohon yang digambar oleh pasien AD juga secara global lebih kecil. Pasien FTD menggambar pohon dengan pendudukan ruang yang lebih luas dari AD dan MCL, tetapi lebih kecil daripada kontrol serta pasien VD karena berkurangnya dimensi mahkota. Pohon yang digambar oleh pasien MCL secara global lebih kecil dari yang digambar oleh kontrol. Untuk diskusi, TDT telah dianalisis pada orang tua dan pada pasien gangguan kognitif Penulis keseluruhan menemukan bahwa orang tua dan sebagian besar penggangguan kognitif pasien menggambar pohon ukuran kecil berbentuk buruk dengan ruang gambar semakin kecil dari normal ke level gila. Secara umum, mereka tidak membedakan jenis demensia kecuali untuk jenis Alzheimer dan menyarankan TDT sebagai alat yang berguna untuk mengevaluasi fungsi mental orang tua. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan bagian diskusi. Sebelumnya teman-teman saya juga sudah menjelaskan tentang pasien-pasien yang akan kita paparkan. Langsung saja kita boleh lihat gambarnya. Ini adalah hasil tes atau gambar pohon hasil tes dari pasien-pasien yang akan kita jelaskan. Pasien AD itu apa sih? Pasien AD itu atau penyakit Alzheimer itu adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat. Pasien ini biasanya di atas 65 tahun. Untuk pasien FD ini atau demensi vaskular menyebabkan hilangnya ingatan terutama pada orang dengan risiko tinggi terkena stroke akibat obesitas dan diabetes. Kalau untuk pasien MCI atau infark miokard adalah kerusakan otot jantung pada bagian tertentu yang menetap akibat kurangnya pasokan aliran darah yang kaya oksigen. Otot-otot jantung yang sudah mati tidak dapat berfungsi seperti semula atau biasa disebut dengan serangan jantung. Ini adalah gambar, ada 4 A, B, dan C dan D. Gambar AB itu hasil tes dari pasien AD. Gambar C-nya itu pasien MCI, atau bagian D-nya gambar dari tes pasien kontrol. Kita bisa lihat dari lebih jelas gambar AB ini atau pasien AD ini menggambar pohon secara global lebih kecil dibandingkan dengan pasien lain dengan semua variabel kecuali rasio mahkota dan kemiringan. Maksudnya semua variabel ini untuk lebih lengkap gambar pohonnya masih kurang atau masih lebih kecil. Mungkin dengan batang sama ranting-ranting udah ada, tapi secara lebih detailnya bentuk akar dan daunnya masih berkurang. Nah, untuk gambar bagian C atau gambar dari pasien MCI, yaitu pohon dari pasien MCI ini secara global lebih kecil dari pohon yang ditarik oleh pasien kontrol dalam ukuran dibandingkan dengan yang ditarik oleh pasien AD. Nah, jadi ukurannya lebih untuk ukurannya lebih kecil pasien AD dibandingkan dengan pasien MCI ini. Tapi untuk lebih tes
dengan pasien kontrol lebih kecil bentuk gambarnya. Nah, untuk gambar bagian D atau dengan pasien dan kontrol ini kita lebih jelas bahwa untuk gambarnya lebih hampir mau sempurna, dengan batang, akarnya, ranting-ranting sama kemiringan batang udah terdapat. Jadi lebih jelas bahwa pasien dan kontrol ini secara daya ingatnya masih kuat. Next, untuk kesimpulan, TDT bisa menjadi alat yang berguna untuk mendiagnosis gangguan kognitif, dan administrasi penggunaannya yang mudah bisa sangat membantu para praktisi psikolog secara umum dan oleh dokter umum dan klinik rawat jalan yang khusus. Selanjutnya bisa juga digabungkan penggunaannya dalam neuropsychological batteries yang mengeksplorasi fungsi kognitif pasien dengan gangguan kognitif. Next. Nah, baik, terima kasih. Itu saja dari materi paparan dari kelompok kami. Terima kasih.